Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sulistiawati dari Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan kelas 1A dengan NIM 17511251039. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai analisis sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Adapun topik pembahasan pada video ini yang pertama yaitu latar belakang singkat mengenai bahasa Indonesia, yang kedua peran bahasa Melayu sebagai akar, yang ketiga momen penting Sumpah Pemuda 1928 serta peresmian 1945, yang keempat kedudukan bahasa Indonesia, yang kelima fungsi bahasa Indonesia, yang keenam pandangan mahasiswa tentang penggunaan bahasa Indonesia saat ini, serta yang ketujuh atau yang terakhir tantangan dan solusi menjaga kedudukan bahasa Indonesia di era global. Latar belakang. Bahasa Indonesia dalam artiannya sebagai bahasa resmi yang digunakan oleh negara Indonesia, berfungsi sebagai bahasa pemersatu yang digunakan di seluruh pelosok Nusantara. Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, memiliki beragam suku dan budaya, dan juga tercatat memiliki 748 bahasa yang digunakan oleh warga negara Indonesia di daerah asalnya masing-masing. Bahasa Indonesia lahir dengan mengadaptasi bahasa Melayu yang saat itu telah umum digunakan. Saat ini, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa nasional negara Indonesia, terus hidup dan menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun adaptasi dari bahasa asing. Sebelum Indonesia merdeka dan bahasa persatuan diresmikan, sebagian besar penduduk di Nusantara telah akrab dengan bahasa Melayu. Bahasa ini berdiri sebagai Basantara atau lingua franca. Sejarah penggunaan bahasa Melayu di Nusantara dapat dibuktikan melalui beberapa penemuan. Prasasti yang ditemukan di Kedukan Bukit, Palembang 683 Masehi, Talang Tua Palembang 684 Masehi, Kota Kapur, Bangka Barat 686 Masehi, dan Karangbrahi, Jambi 688 Masehi, tertulis dengan huruf Pranagari dengan bahasa Melayu kuno. Selain digunakan dalam transaksi perdagangan, bahasa Melayu pun diandalkan sebagai bahasa kebudayaan, khususnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, yakni sebagai bahasa utama dalam buku pelajaran agama Buddha. Berdasarkan latar belakang historis yang begitu kuat di tanah Nusantara, tidak heran jika bahasa Melayu dipilih untuk menjadi akar bagi bahasa Indonesia. Selanjutnya, terdapat momen penting Sumpah Pemuda 1928 serta peresmian 1945. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk berbahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan suku ras dan etnis yang berbeda tanpa menghapuskan bahasa ibu masing-masing. Momen peringatan Sumpah Pemuda ini hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi melalui Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar 1945, pedoman penggunaan bahasa Indonesia diresmikan melalui Pedoman Ejaan Republik, Ejaan Suwandi, 19 Maret 1947, bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda tahun 1954. Tepatnya, mulai 28 Oktober hingga 2 November digelar Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan upaya menyempurnakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Tepatnya dalam butir ketiga ikrar yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ikrar tersebut menjadi tonggak awal pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam ikrar itu, bahasa Indonesia digambarkan sebagai bahasa persatuan yang mampu menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia, serta dilandasi oleh semangat nasionalisme dan kebangsaan. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini secara resmi ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36 yang berbunyi, "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia." Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, serta sebagai alat komunikasi di tingkat nasional. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, terdapat fungsi komunikasi.
di mana bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat utama komunikasi nasional yang mempermudah interaksi, mempererat persatuan, serta menyebarkan ilmu dan budaya di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, terdapat fungsi pemersatu bangsa. Yang ketiga, fungsi identitas nasional, di mana bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah, keberadaan bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan jati diri bangsa. Bahasa ini tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, terdapat pandangan mahasiswa mengenai penggunaan bahasa Indonesia saat ini. Bahasa Indonesia memang masih berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan pemerintahan. Namun, belum sepenuhnya optimal dikarenakan banyaknya pengaruh bahasa asing dan kurangnya kesadaran berbahasa yang baik di kalangan anak muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga, mengembangkan, dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. Di era globalisasi, kedudukan bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi penggunaan bahasa asing, serta pengaruh media sosial yang mendorong munculnya gaya bahasa campuran dan bahasa gaul yang tidak sesuai kaidah. Hal ini menyebabkan menurunnya minat generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya bersama seperti meningkatkan literasi dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, penguatan peran bahasa Indonesia di dunia digital, peningkatan kualitas pengajaran bahasa Indonesia, penguatan peran bahasa Indonesia di dunia akademik dan internasional, serta mendukung karya sastra dan budaya lokal dalam bahasa Indonesia. Pelestarian dan penguatan fungsi bahasa Indonesia membutuhkan kerjasama dengan pemerintah, pendidik, pelajar, media, dan masyarakat umum. Nah, berikut ini merupakan beberapa sumber rujukan yang membantu saya dalam proses penyampaian materi di dalam video ini. Saya menggunakan atau mencari referensi melalui website yang ada di Google serta beberapa jurnal. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata-kata pada video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.